adik-adik yang ada di rumah, puji nama Tuhan. Kita masih diperbolehkan untuk memuji Tuhan, kita diperbolehkan untuk mendengar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita sama-sama dengar cerita, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami, menjaga kami, dan menolong kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita. Tuhan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, coba adik-adik perhatikan Lause Gustin lagi ngapain. Aduh. Wah, adik-adik, Lause ternyata menuangkan odonya terlalu kebanyakan tuh. Ya, odonya kebanyakan nih adik-adik yang dikasih dalam Tuhan. Ya sayang dong, sudah dibuang odonya, gak bisa digunain lagi. Gak bisa dimasukin lagi ke tempatnya. Nih, lo semua masukin. Gak bisa adik-adik, gak bisa dimasukin lagi. Waduh, bagaimana ini adik-adik yang dikasih dalam Tuhan? Adik-adik tahu gak? Odol yang sudah lo sekeluarkan terlalu banyak ini gak bisa dimasukkan ke sini. Itu seperti apa? Seperti omongan, ucapan yang keluar yang sia-sia, seperti kita bohong, seperti kita ngomongin teman, seperti kita marah-marah. Itu perkataan yang sia-sia, yang sudah keluar gak bisa dimasukin lagi. Yang terkadang kita salah ngomong, tiba-tiba kita gak bisa hapus lagi. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, itu yang ada, itu yang terjadi. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang sepasang suami istri, seorang bapak dan seorang ibu yang menggunakan mulutnya tidak baik, yang menggunakan mulutnya berbohong. Nah, begini ceritanya adik-adik, mari bersama-sama kita dengarkan. Pada zaman Rasul Petrus, orang-orang percaya hidup saling mengasihi. Mereka hidup saling berbagi satu dengan yang lain. Orang-orang yang kaya sering membantu orang-orang yang miskin yang sangat membutuhkan. Ketika mereka menjual rumah, menjual sebidang tanah, mereka selalu menyerahkan uangnya kepada Rasul untuk dibagi-bagikannya kepada orang-orang yang miskin yang sangat membutuhkan. Akan tetapi suatu ketika ada seorang bapak dan seorang ibu. Bapak ini bernama Bapak Ananias dan ibu yang bernama Ibu Safira. Suatu hari mereka berencana untuk menjual tanah mereka. Dan ketika tanah tersebut sudah terjual, mereka mendapatkan uangnya. Dan mereka mengambil sebagian dari uang mereka dan menaruhnya di dalam rumah mereka. Dan sebagiannya dibawa kepada Rasul Petrus. Suatu hari Bapak Ananias menemui Rasul Petrus untuk menyerahkan hasil penjualan tanah tersebut. Rasul Petrus bertanya kepada Bapak Ananias, "Bapak Ananias, apakah betul semua uang ini adalah hasil penjualan tanahmu?" Jawab Bapak Ananias, "Iya betul, sangat-sangat betul, Rasul Petrus." Kata Rasul Petrus kepada Bapak Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis? Bapak tidak berbohong kepada saya, tetapi Bapak telah berbohong kepada Tuhan." Wah, seketika itu tiba-tiba Bapak Ananias jatuh, terbaring, dan tidak bisa bernafas lagi. Kira-kira apa yang telah terjadi dengan Bapak Ananias?
Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ananias telah meninggal dunia. Datanglah orang-orang untuk menguburkan Bapak Ananias. Tidak lama kemudian Ibu Safira, istri dari Bapak Ananias, datang kepada Rasul Petrus. Ibu Safira tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Bapak Ananias. Rasul Petrus bertanya kepada Ibu Safira, "Apakah kamu menjual tanah dengan harga sekian?" Ibu Safira menjawab, "Iya betul Rasul Petrus, dengan harga sekian." Kata Rasul Petrus kepada Ibu Safira, "Mengapa kalian berdua sepakat membohongi Tuhan?" Tiba-tiba Ibu Safira pun jatuh dan tidak bisa bergerak dan bernafas lagi. Ibu Safira telah meninggal dunia. Datanglah orang-orang membawa Ibu Safira untuk dikuburkan di sebelah Bapak Ananias. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kalian telah menyaksikan cerita tentang Bapak Ananias dan Ibu Safira. Mereka hidup berbohong, mereka hidup gak menggunakan mulut mereka dengan baik. Hari ini kita mau belajar untuk menggunakan mulut kita dengan baik, untuk tidak berbohong, untuk tidak ngomongin teman kita, untuk tidak marah-marah lagi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan. Seperti tadi yang Lause tunjukin odol yang Lause pencet, tiba-tiba keluarnya banyak. Lause gak bisa masukin ke tempatnya. Nah seperti itu juga. Kalau kita salah ngomong, kita gak bisa hapus omongan kita. Kita gak bisa tarik omongan kita. Berarti kita mau menggunakan mulut kita dengan baik untuk tidak berbohong. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Lause akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan setiap kita untuk menggunakan mulut kita dengan baik. Karena Tuhan Yesus ciptakan mulut kita untuk memuji Tuhan, untuk ngomong yang baik-baik ya. Firman Tuhan kami di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-37, Lause akan bacain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar menggunakan mulut kita dengan baik. Puji nama Tuhan. Mari Lause ajak adik-adik untuk berdoa supaya Tuhan Yesus tolong kita menggunakan mulut kita dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami. Biarlah setiap kami menggunakan mulut kami dengan baik. Jika iya, kami akan katakan iya. Jika tidak, kami akan katakan tidak. Ajar kami untuk tidak berbohong. Ajar kami untuk tidak marah-marah. Ajar kami untuk tidak ngomongin teman kami di belakang. Tuhan tolong kami, berikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati Lause. Tuhan Yesus juga memberkati adik-adik yang di rumah. Happy Sunday.